Dan karena gelisah karena nggak nemuin anaknya di tempat tersebut, Kamrap mulai melakukan aksinya yang brutal. Kamrap menembak 4 atau 5 petugas di pusat penitipan anak dan menembak juga menikam anak-anak serta staf. Juga ada seorang guru yang sedang hamil 8 bulan yang tewas ditikam olehnya sebelum memasuki ruangan tempat anak-anak sedang tidur. Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel PSK Pelaku Seni Kreatif, yang di setiap videonya kita bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lu udah terlanjur denger. Pemirsa, 35 orang tewas dalam serangan. Terjadi penembakan massal di pusat penitipan anak di Thailand pada Kamis 6 Oktober 2022. Dengan buta yang dilancarkan mantan seorang anggota polisi di sebuah tempat penitipan anak di Thailand. Development Center, lokasi penitipan anak itu ada di distrik Utai. Terjadi kasus pembunuhan di Thailand pada tahun 2022, di mana seorang mantan polisi yang menewaskan 37 orang termasuk 24 anak-anak, serta 10 orang terkena luka serius di pusat penitipan anak Utai Sawan, Thailand. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh tersangka yang bernama Panyak Kamrap yang usianya adalah 34 tahun, yang dimana dia menjadi pelaku serangan keji, dan dia adalah mantan anggota polisi yang berpangkat letnan kolonel yang dipecat dari kepolisian karena kasus narkoba. Panyak Kamrap juga dikenal sebagai pecandu narkoba, dan di hari kejadian, Kamrap menghadiri sidang pengadilan terkait kasus narkoba sebelum menuju ke pusat penitipan anak di distrik Nong Bua, Lampu, Thailand. Menurut kesaksian dari ibu pelaku, Kamrap terlihat stres dan menggunakan narkoba lalu menjadi paranoid sebelum melancarkan aksinya. Jadi kejadian ini teman-teman terjadi di 6 Oktober 2022, di mana pelaku hendak menjemput anaknya di tempat penitipan anak, tapi dia nggak nemuin keberadaan anaknya tersebut. Dan menurut saksi mata yang ada di sekitar, Kamrap gelisah saat memasuki pusat penitipan anak. Dia itu membawa pistol dan juga pisau besar atau golok. Jadi mungkin ketika orang sekitar ngelihat dia masuk dengan gelisah, itu juga ada efek dari narkoba yang sedang dia gunakan saat itu. Dan karena gelisah, karena nggak nemuin anaknya di tempat tersebut, Kamrap mulai melakukan aksinya yang brutal. Awalnya, para guru itu mengira suara tembakan adalah suara petasan. Tetapi ternyata di dalam, Kamrap menembak 4 atau 5 petugas di pusat penitipan anak dan menembak juga menikam anak-anak serta staf yang berada di dalam gedung. Sebagian besar korban adalah anak-anak yang sedang tidur siang di dalam ruangan yang terkunci. Kamrap berhasil memaksa masuk dengan menembak pintu tersebut. Jadi dia masuk ke dalam ruangan yang terkunci tersebut dengan menembak pintunya dan juga menghabisi staf yang sedang berjaga di daerah sana. Karena di dalam tempat tersebut juga ada seorang guru yang sedang hamil 8 bulan yang tewas ditikam olehnya sebelum memasuki ruangan tempat anak-anak sedang tidur. Laporan lain dari kepolisian mengatakan setelah penembakan, Kamrap mengendarai truk menuju arah pulang di distrik Nawang, sekitar 5 km perjalanan. Banyak berceceran di lantai dan di ruangan. Rekan-rekan kepolisian setempat mengatakan bahwa Kamrap dikenal pemarah dan kasar saat bertugas sebagai polisi. Jadi menurut Biro Pusat Investigasi, dia membagikan di laman Facebook bahwa Kamrap setelah tiba di rumah akhirnya dia menembak istri, anak, dan dirinya sendiri saat pihak kepolisian dalam pengejaran ke lokasi. Terkait kejadian yang ada, pemerintahan Thailand ini memerintahkan untuk pengetatan kontrol kepemilikan senjata
dan peningkatan upaya penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba. Dan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, menyatakan kesedihannya yang mendalam dan menginstruksikan agar seluruh bantuan yang diperlukan segera diberikan kepada korban dan keluarga mereka. Jadi emang benar-benar sebenarnya yang harus dicek adalah kepemilikan senjata ya teman-teman. Karena kalau misalnya senjata itu bisa beredar dengan bebas, kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan seseorang dengan senjata yang dia miliki. Ini kedengarannya sangat miris sebenarnya. Sehingga ada orang yang tega untuk melakukan, bisa gue bilang di sini dia ngelakuin pembantaian di suatu daycare atau tempat penitipan anak. Dan menurut dari pantauan kepolisian, insiden ini memicu tinjauan terhadap kebijakan kepemilikan senjata di Thailand. Dan penyelidikan awal polisi nemuin kalau pelaku punya masalah keuangan dan keretakan rumah tangga. Dan dari ibunya yang ada pada hari kejadian, dia bertengkar dengan istrinya dan mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk. Dari investigasi kepolisian, kepada ibunya juga mendapati bahwa Kamrap sebelumnya terlihat stres berat dan menggunakan narkoba lalu terlihat paranoid. Karena dari yang teman-teman tahu, kalau misalnya kita menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, ada efek paranoid yang dimana dia akan curiga dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya. Dia menjadi gelisah dan juga gampang marah, apalagi emang dasarnya dia udah pemarah ternyata. Itu benar-benar sangat berbahaya dan juga dia punya senjata yang ada di tangannya. Pihak kepolisian meminta netizen untuk tidak membagikan foto atau video footage asli saat penembakan itu terjadi, agar tidak memperdalam rasa trauma bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya menurut gue juga ini kurang etis ketika ada footage aslinya itu disebarluaskan. Efeknya adalah ke keluarga yang ditinggalkan yang bikin menjadi semakin sedih dan juga bisa dibilang ini pembantaian yang keji dan juga brutal. Secara internasional, banyak negara dan organisasi internasional yang menyampaikan belasungkawa dan mengecam tindakan kekerasan tersebut. UNICEF juga menekankan akan pentingnya menjaga keamanan tempat-tempat belajar dan bermain anak-anak. Jadi di sini gue juga dapat info tentang kondisi di tempat kejadian. Jadi memang ada foto-foto dan video dari tempat kejadian yang nunjukin adegan yang mengerikan ini. Dengan dan mayat yang bergeletakan di lantai pusat penitipan anak. Orang tua dan kerabat korban juga terlihat sangat terpukul. Banyak yang menangis histeris di luar gedung saat menunggu kabar tentang anak-anak mereka. Pada kasus ini, ternyata ada seorang anak yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Anak ini namanya adalah Emi yang berusia 3 tahun yang sedang tidur siang di samping sahabatnya saat pelaku melakukan penyerangan. Dan mereka sebelumnya sibuk menggambar dan juga menulis. Sekitar pukul 10 waktu setempat, para guru ini ngirim update foto ke semua orang tua dari anak-anak yang tersenyum ceria. 2 jam kemudian pada waktu tidur, mantan polisi Panya Kamrap memasuki gedung dan memulai melakukan aksi pembunuhan kejinya. Panya Kamrap membunuh semua teman Emi saat mereka tidur, tapi sampai sekarang pun masih belum diketahui gimana Emi bisa bertahan. Dan saat ditemukan oleh polisi, Emi ini sedang terjaga dan meringkuk di samping mayat teman-teman sekelasnya. Dan menurut kakek dari Emi, Somsak Sritong, Emi itu gak tahu apa yang terjadi ketika dia bangun. Dia mengira teman-temannya itu ya masih tidur biasa aja. Tapi tim penyelamat menutupi wajah Emi dengan kain dan membawanya pergi dari semua lokasi yang penuh darah dan penumpukan mayat-mayat. Dia adalah satu-satunya anak yang hidup melalui pembantaian di Nong Bua Lampu pada hari Kamis itu.
Dan pemerintah Thailand berjanji untuk memperketat regulasi terkait kepemilikan senjata dan meningkatkan upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap kasus narkoba. Peristiwa ini diharapkan menjadi pemicu bagi perubahan kebijakan yang lebih baik dalam upaya mencegah tragedi serupa di masa depan. Cukup miris dengarnya karena ada orang yang tega melakukan pembantaian terhadap anak kecil, yang dimana anak kecil ya belum tahu apa-apa. Dia hanya dititipkan di sebuah tempat dan harus menerima nasib untuk terjadi pembantaian tersebut. Dan ini kasusnya bukan hanya terjadi di luar negeri, tapi di Indonesia baru-baru ini juga ada kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Depok. Jadi ada 2 orang balita yang dianiaya di sebuah tempat penitipan anak atau daycare yang bernama Wenson School. Jadi lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Diketahui penganiayaan terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024. Mengetahui hal ini, Polres Metro Depok ikut turun tangan dan melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari orang tua korban. Kronologi kejadiannya, jadi sebelumnya orang tua korban itu sempat penasaran karena ada luka lebam di tubuh anaknya. Dan anaknya yang selalu nangis kalau mau dibawa ke sekolah. Selain itu, orang tua dari bayi juga ngasih tahu kalau kaki anaknya itu mengalami dislokasi atau pergeseran tulang. Dan penganiayaan ini diketahui oleh orang tua korban setelah menerima aduan dari seorang karyawan atau guru di penitipan anak ini. Jadi pas ditemuin, dikasih tahu ke orang tuanya, guru ini ngerasa ada yang janggal nih sama perilaku dari korban tersebut. Dan guru ini akhirnya memutuskan untuk memberitahu orang tua korban kalau anaknya histeris ketakutan saat melihat Meita Irianti, si pemilik penitipan anak. Dan akhirnya setelah diberitahu, orang tua pun melakukan pengecekan rekaman CCTV yang terpasang di tempat penitipan anak itu. Ternyata terungkap anaknya itu sudah menjadi korban penganiayaan oleh Meita. Jadi di rekaman CCTV yang udah beredar di internet ya, itu ada 2 orang anak yang jadi korban penyiksaan, yang satunya masih bayi, umurnya sekitar 8 bulan, dan 1 orang lagi berumur 2 tahun. Dari rekaman yang diambil pada tanggal 10 Juni 2024, sekitar jam 9 pagi, Meita Irianti ini ngelakuin penyiksaan kepada korban. Dan dalam rekaman tersebut kelihatan kalau ternyata Meita memukul, mendorong, mencubit, menendang, dan menusuk dengan gunting di bagian punggung anak yang dititipkan. Bahkan dalam rekaman CCTV lain itu kelihatan juga Meita menginjak bayi tersebut. Yang menjadi ironi adalah Meita ini seorang influencer parenting. Dan dia membangun Wenson School yang dibilang ini adalah daycare, tapi dia tega untuk melakukan itu ke seorang bayi yang umurnya masih 8 bulan, teman-teman. Dan anak balita yang bahkan umurnya pun belum nyampe 5 tahun. Umurnya baru 2 tahun. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Meita ini adalah influencer di TikTok. Yang mana ironinya konten yang dibahas adalah ilmu parenting. Jadi sebagai influencer parenting di media sosialnya, Meita sering ngebagiin edukasi soal anak. Dan dia juga dikenal aktif menyuarakan kasus kekerasan terhadap anak. Meita yang biasa dipanggil Tata ini sebelumnya punya akun media sosial yang followersnya sudah mencapai puluhan ribu. Di akun Instagramnya yang sudah ditutup ini, Meita bahkan pernah ikut membahas kasus yang terjadi pada anak Agnia Punjabi yang kasusnya sempat ramai waktu itu karena penyiksaan oleh susternya. Selain itu ternyata
Meita juga aktif dalam dunia bisnis yang menjadi sumber pendapatan terbesarnya. Jadi dia punya usaha produk kecantikan atau skincare khususnya bagi ibu hamil dan menyusui. Seharusnya dia sangat ngerti ya. Sangat ngerti tentang bagaimana merawat anak dengan baik dan bagaimana menghadapi anak-anak pada usia tersebut. Tetapi ternyata pada praktiknya dia melakukan hal yang berkebalikan. Ini gue jujur aja gue speechless banget dengan cerita yang ada di sini. Karena bisa-bisanya tega untuk melakukan kekerasan. Bahkan gue ngelihat anak kecil yang nangis aja, mau ngejambak rambutnya dan lain-lain aja udah gak tega gitu. Ini dilakukan oleh seorang perempuan yang dimana dia bikin konten parenting, otomatis berarti dia tahu tentang perilaku anak-anak. Tapi kita masih nunggu kabar selanjutnya terkait kasus ini karena kasusnya masih diselidiki lebih jauh. Jadi kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Kota Depok, itu dia merekomendasikan supaya layanan daycare Wensen School Indonesia ini untuk ditutup. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendatangi Mapolres Metro Depok untuk memberikan pendampingan psikososial seperti pengobatan, pemulihan fisik dan psikis kepada korban, dan pendampingan psikologis untuk keluarga korban. Keluarga korban dan saksi juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Hal ini dilakukan agar keluarga korban dan saksi tidak terintervensi oleh pihak manapun. Dan hal ini dilakukan karena sebelumnya diduga Meita Irianti ini mencari siapa yang sudah menyebarkan rekaman CCTV-nya. Bahkan Meita membawa pengacara dan relasinya untuk membantunya terkait hal tersebut. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, diketahui ternyata Meita ini sedang dalam kondisi hamil. Dan Meita itu mengaku hilaf atas apa yang sudah dilakukannya. Tetapi saat ditanyai oleh wartawan, tidak ada kata maaf yang terucap dari mulutnya. Seorang perempuan yang nantinya juga menjadi seorang ibu, tega atau mempunyai hati untuk melakukan kekerasan seperti itu kepada anak. Memang hal ini nggak terjadi di semua daycare ya teman-teman. Nggak semua daycare itu melakukan hal yang sama. Itu hanya oknum yang melakukannya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang sekarang udah punya anak atau yang nanti bakal punya anak, kamu lebih milih mana? Ketika dua-duanya kerja, menitipkan ke kerabat atau dititipin ke daycare atau full day school? Kasih komentar di bawah. Dan itu tadi pembahasan kita tentang kasus yang terjadi karena kekerasan anak. Jangan lupa like dan subscribe channel PSK Pelaku Seni Kreatif. Sampai ketemu di video terlanjur dengar selanjutnya. Gua Mas War cabut. See you on the next discussion.